Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sabtu Nurfalah, kelas karyawan Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan tentang remastering Linux. Sebenarnya misinya ada dua aplikasi tambahan ya, tapi eh, saya juga penasaran ini kalau pakai aplikasi yang pakai installer kayak Zoom, terus pakai repo tambahan, sama pakai Flatpak bisa atau enggak. Sekalian saya coba. Yang pertama, kita harus siapin dulu kubiknya ya. Karena di sini saya remasteringnya pakai Kubik. Kubik ini aplikasi untuk membuat OS remaster Ubuntu. Dari namanya sendiri emang ini buat Ubuntu aja ya. Kalau buat selain Ubuntu dan Debian, saya belum coba. Untuk menginstalnya sendiri di sini juga emang pakai repo lagi ya, nambahin repo dulu. Ini untuk installnya udah dikasih tahu lengkap sampai ke install. Kalau udah diinstal lanjut ke download ISO-nya ya. Di sini saya pakai ISO Kubuntu. Ubuntu nah yang ini. Lalu kalau udah buat directory biar nggak berantakan, biar nggak susah juga nyarinya ya. Di sini buat remaster Ubuntu. Oke. Selanjutnya kita langsung jalanin aja kubiknya karena saya udah install, udah ada di menu. Langsung buka aja. Nah, ini tinggal pilih dari sini. Ini folder projectnya ya. Folder projectnya itu folder yang baru kita buat tadi ya, yaitu remaster Kubuntu. Sistem operasi. Oke, ini. Selanjutnya klik next. Di backnya di sini, dan next di sini. Original disknya ini pilih di sebelah sini ya. Directory ini Kubuntu. Ya. Jadi ini originalnya memang benar ini ke downloads, ke arah ke directory downloads. Yang ini direktorinya ke documents sistem operasi. Nah, iya benar. Udah itu aja biarin. Ekstrak. Langsung klik next ya tadi ya. Langsung diekstrak. Kalau udah ini langsung masuk ke rootnya ISO-nya. Ini kayak kita pakai chroot ya. Karena ini saya download ISO udah dari kapan tahu. Update dulu. Kalau udah update, coba upgrade ada berapa banyak. Ada sampai berapa MB ya? Jangan deh. No, 700 lumayan. Selanjutnya ada apt repository universe. Kalau udah universe lanjut ke multiverse. Ini biasanya buat yang driver-driver yang proprietary biar bisa diinstal, mungkin yang pakai Nvidia atau pakai LAN cardnya Broadcom biasanya butuh. Lalu install aplikasi apa ya yang dari repo? Ah ya, ada nggak? Oh, focus screen. Focus screen ini aplikasi screen recorder tapi fiturnya cukup lengkap dan pakainya nggak ribet, gampang banget. Tapi kekurangannya emang kalau menurut saya gambarnya masih kalah dibanding simple screen recorder. Cuman simple screen recorder nggak bisa pakai webcam. Jadi saya install ini aja buat contoh satu. Nah, sambil nunggu kita lihat misi selanjutnya. Oke, zoom. Zoom kita cari dulu zoom.
Malah download yang apa ya kak, Zoom desktop. Ini, nah ini Zoom desktop ada download center. Kenapa nggak dari tadi diarahin ke sini coba? Lanjut download yang terbaru aja. Ini untuk Debian 16 ke atas. Berarti yang 14.04 nggak bisa ya. Oh, maaf. Ini harusnya bukan begini. Ini harusnya pakai copy link. Terus dari sini, oke kita arahin ke tmp aja. Slash tmp, terus widget ada atau enggak? Oh iya udah ada widget. Widget tip 1. Oke. Kalau nggak gini, kita langsung klik download, bukan klik kanan copy linknya. Harusnya kan klik kanan copy linknya. Baru kita downloadnya pakai widget di dalam sini. Kalau langsung klik download di sini, ini kita nggak bisa pindahin file ini ke kubiknya. Kalau udah di download, coba lihat di ls ada. Ini bisa pakai apt install /zoom. Nah, ini langsung install. Coba. Selanjutnya, Chromium. Browsernya saya bakal install Chromium. Saya lupa bilang, ini kan udah pakai pagar gini ya. Berarti kan ini udah masuk mode root. Jadi nggak perlu pakai sudo lagi, langsung aja. Ini udah mode root, langsung apt install Chromium browser. Chromium ini browser yang jadi parent atau sumbernya Chrome. Cuman karena Chromium ini sumber utamanya atau masih plainnya, dia itu open source. Sekarang Spotify. Nah, Spotify dia tuh pakai repository sendiri ya. Nah, kita nambahin repository. Nah, ini langsung kopas aja, copy paste. Ini baris pertama, copy. Nah, ini udah Chromiumnya udah keinstall. Zoom juga udah, tinggal Spotify. Enter. Oh, belum install CURL. apt install CURL. Kalau udah, ulangin yang tadi ya, berarti ya, baris pertama. Kayaknya nggak bisa ini. Tapi coba aja, tahu bisa atau enggak. Coba lihat nanti ada Spotify atau enggak dan bisa update Spotify atau enggak. Tapi kayaknya nggak bakalan sampai update sih ya. Nggak bisa ternyata. Oke, Spotify udah jelas nggak bisa kalau pakai cara ini. Lanjut ke misi selanjutnya. Matiin Snap. Ini saya udah salin ini. Saya juga nggak ingat kalau diapalin. Nggak perlu juga sih lagian. Snap service. Soket. Ini nggak perlu pakai sudo padahal. Seeded. Yang terakhir snap repair. Snapnya udah dimatiin karena snap nggak bisa dihapus ya. apt search snap. Yap, kayaknya bakal ngerusak banyak dependensi juga kalau dihapus. Jadi langsung install Flatpak. Saya juga lupa instalasi Flatpak gimana. Flatpak kubik
Ubuntu Quick Setup langsung ada ya. Yang buat Ubuntu Genome juga ada, langsung aja tulis Flatpak Ubuntu sudo apt install Flatpak, tinggal copy paste lagi. Ini nggak pakai sudo. Oh, maaf. Sebelum Ubuntu 18 pakai cara ini. Sesudah Ubuntu 18.10 dan 18.10-nya juga pakai yang ini aja. Berarti yang ini udah nginstal nih Flatpak. Yang ini nggak perlu, berarti yang tadi. Dah biarin. Lanjut ke Flatpak backend buat discovernya ya. Apa nggak ada? Oh iya, namanya berubah di 2004 dan seterusnya. Yap, ada. Lanjut ke Flatpak-nya lagi. Ya, Flatpak backend. Oh iya, ini nambah repositorinya. Yap, udah. Dan udah itu cukup. Search, coba Zotero. Sebenarnya ini harus restart sih, cuman kalau restart bisa nggak ya? Coba ya, reboot. Iya, nggak bisa. Coba cari di sistem kontrol, status, Flatpak. Nggak ada juga ya. Oke lah, karena dia nggak nemu, coba langsung install aja. Hub. Nah, ini untuk installnya, langsung copy. Coba Ctrl C. Nah, ini bisa. Nah, bisa. Coba ya. Oke, udah selesai. Lanjut. Coba pakai wallpaper ya. Coba paste gambar. Oke, sekarang lanjut paste gambar ya. Drag and drop. Coba yang ini. Copy. Saya copy kemana ini? Yap. Coba paste ke sini. Nah, udah muncul. Satu lagi lah. Tanggung. Copy. Yang ini buat wallpaper. Misalkan kalau udah customisasi lewat CHROot-nya, lanjut ke next. Kita bisa pilih aplikasi yang mau dihapus. Apa ya? Nah, di kedua modenya, yang tipikal atau biasa dan minimal instalasinya. Next. Kernelnya emang itu doang, 15. Ini tuh milih apa namanya, kompresinya ya. Makin ke atas kompresinya makin cepet, tapi ukuran filenya makin gede, dan makin ke bawah kompresinya makin lama tapi ukuran filenya makin kecil. Saya biasa pakai gzip buat kompresi file-file, dipakai gzip aja. Nah, langsung next. Kalau udah, ini bisa diklik aja buat hapus file-file yang nggak pentingnya, kecuali disk yang udah di generate
ISO-nya sama checksum filenya itu nggak akan dihapus. Udah close. Oke, kita lanjut ke dokumen sistem operasi. Nah, ini udah ada. Langsung coba aja pakai VirtualBox. Bikin baru custom Ubuntu. Langsung next. 4 juga nggak apa-apa. 4 create dinamis aja. Ini dinamis, jadi nggak langsung ke 20, tapi maksimalnya 20,5. Ini displaynya VM SVGA, nyalain 3D acceleration, prosesornya 4 deh, takutnya GPU pas stroke-nya nggak jalan, jadi biar dia bisa pakai core lebih banyak gitu. Soalnya saya pakai GPU Radeon, jadi kadang GPU pas stroke itu nggak meyakinkan memang. Nah, udah selesai. Iya, networknya NAT FV nya dinyalain karena kebanyakan PC sekarang juga pada support FV ya, jadi mendingan dinyalain. Nah, ini dia, try dulu, coba lihat di sini Zotero. Yap, Zoteronya ada. Chromium, Chromiumnya nggak ada ya. Tadi satu lagi Zoom, coba satu lagi Zoom. Iya, Zoomnya ada. Langsung lanjut install. Harusnya pas udah diinstal masih pada ada ya. Oh iya, satu lagi, tadi saya hapus cat. Masih ada catnya ya. Kayaknya yang berhubungan sama APT masih pada utuh. Langsung install now aja. Continue. Udah selesai diinstal, langsung start now aja. Kalau di device asli biasanya nanti dia minta sebelum bisa restart harus cabut flash disk media instalasinya atau bootable-nya. Kalau di sini langsung pencet enter kalau di VirtualBox. Dan iya, ini dia. Harusnya ada zoom, ada Zotero, dan snapnya harusnya di disable sih. Snapnya, snap list, ada apa ini? Sistem CTL snap, status snap service.
Oh, nggak ada sama sekali. Snapnya nggak ada. Biasanya kalau diinstalasi Ubuntu atau turunannya itu snapnya ada. Ini nggak ada. Mungkin karena di disable. Firefoxnya jalan nggak? Setahu saya dia tuh Firefoxnya bawaan dari Snap. Iya, nggak jalan. Berarti harus install dari Flatpak untuk browsernya. Firefox juga bisa, atau Chromium. Ya, hmm, cat-nya kehapus tapi Chromium nggak keinstall. Untuk Chromiumnya nanti akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Oke, udah ketahuan nih masalah yang bikin Chromium nggak bisa diinstal. Jadi, Ubuntu itu maksa penggunanya untuk pakai Snap buat install eh, Chromium dan Firefox. Jadi kalau mau install Chromium atau Firefox itu harusnya installnya lewat Snap. Bisa dilihat di video menit 758. Ubuntu nggak harusin usernya pakai Snap buat install Firefox dan Chromium. Di package di apt-nya ditulis transitional package aja. Nah, di apt ditulis Chromium browser itu jadi transitional package. Artinya, kalaupun diinstal itu nggak bisa ya harusnya ya. Chromium ya nggak ada. Memang nggak bisa. Jadi harusnya lewat Flatpak kalau udah install Flatpak. Nah, coba kita lagi install lagi ya. apt install Chromium. Nah, dia bilang udah keinstall. Nah, ini dia cuman ngecek ke Snap Store. Jadi nggak dari apt dari repository Ubuntu-nya. Solusinya gimana? Ya tetap pakai Flatpak. Kalau misalkan tetap mau pakai uh, browser yang dari repository Ubuntu, solusinya cari browser lain. Contoh misalkan Epipani ya. Nah, kalau dilihat ini Epipani ini nggak transitional package ya. Jadi harusnya bisa install Epipani. Maaf itu salah. Epipani yang browser namanya Epipani browser. Epipani ini based on WebKit, jadi bagus buat yang web developer mau ngetes webnya jalan di Chromium Engine, WebKit juga, dan di Firefox juga. Terutama yang pengguna Linux ya, kan nggak mungkin install Safari ya. Coba buka Epipani, namanya web doang. Coba kita cari ya, search engine bawaannya DuckDuckGo ya. Untuk Spotify-nya ini udah dicoba lagi, bikin ISO ulang pakai Kubik, terus pas di mode caharutnya itu install lagi, dipastiin semua baris dijalanin, tapi tetap nggak muncul, yang muncul malah aplikasi pemutar musik yang lain. Untuk customisasi wallpaper, walaupun ini nggak defaultnya diganti ya, kalau mau diganti itu harus ubah file yang ada di .config, hidden files dia. Terus namanya tuh, nah yang ini, oh bukan ini dong, cat.
Oh iya, dia nggak ada cat ya. Nano paste. Nah, itu harus diubah yang ini, baris containment wallpaper org.kdi image ini bawahnya. Nah, ini ubah ke gambar yang mau dipakai wallpaper. Bisa diganti langsung ke user share wallpapers. Nah, ini bisa langsung ganti aja. Misalkan ganti yang ini. Pastanya pakai Ctrl U. Oh, nggak bisa ya? Oh iya, pastanya pakai Ctrl Shift V. Walaupun di sini tulisannya Ctrl U ya buat paste. Tapi kalau dari sini ke sini jadinya pakai Ctrl Shift V. Terus langsung Ctrl X dan Y. Enter. Nah, harusnya udah ganti ya. Coba restart. Kalau nggak bisa kemungkinan harus atur resolusi juga. Nah, itu jadinya emang lebih ribet sih. Atau mode ya, fill atau scale kayak gitu. Di scaling atau mau di penuh ke semua layarnya. Ya, setelah di restart beneran berubah ya wallpapernya. Coba kita lihat dari konfigurasi yang tadi otomatis ada yang berubah atau enggak. Oh, enggak ya, tetap gini. Mode yang kepilih scale dan cropped positionnya. Ada lagi yang belum dites, itu focus screen. Aplikasi focus screen kan tadi diinstal pakai apt ya, harusnya ada. Nah, ini screen recorder yang diinstal dari apt, bukan Flatpak, bukan repo tambahan. Ya, repo tambahan ntarnya juga pakai apt sih, tapi ini yang dari bawaan repo Ubuntu versi 3.1.0. Berarti yang berhasil itu aplikasi yang pakai installer yang harus kita download dulu dari webnya kayak Zoom itu berhasil. Untuk yang pakai repo tambahan kayak Spotify, di sini contoh pakai Spotify gagal ya. Next, install pakai Flatpak list, coba. Banyak aplikasi yang terinstall pakai Flatpak, berarti jalan. Berhasil. Nah, snapnya kita snap install Firefox, coba. Nah, soketnya nggak jalan, berarti berhasil dimatiin. Nah, yang terakhir Zotero tadi udah bisa dibuka ya, berarti Zotero juga berhasil dan kelihatan di Flatpak list ya.
terinstall. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.